Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter. Jadikanlah karakter yang kita miliki layaknya seperti air. Siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas pembelajaran kita kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri toladan umat muslim dan muslimah di muka bumi. Bagaimana kabar anandaku semua? Semoga ananda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada sistem pernafasan manusia. Tahukah kalian bahwa makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa bernafas? Begitupun dengan tubuh kita. Tubuh kita tidak akan dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa oksigen. Karena sel-sel yang berada di dalam tubuh kita membutuhkan oksigen untuk bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Apabila tubuh kita kekurangan oksigen, maka organ dalam tubuh kita tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Coba Ananda pikirkan, bagaimana jika di dalam tubuh kita ada organ pernafasan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Gangguan atau kelainan apa sajakah yang dapat terjadi pada sistem pernafasan? Bagaimanakah kita bisa mengenali gejalanya, cara pencegahannya, dan cara pengobatan pada penyakit tersebut? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini hingga tuntas. Kompetensi dasar menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan benar. Dunia saat ini digemparkan dengan mewabahnya virus corona. Kasus wabah ini pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Di Indonesia, kasus COVID-19 dari Maret 2020. Virus corona merupakan salah satu gangguan pada sistem pernapasan. Gejala dari COVID-19 ini adalah flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Pencegahan: 1. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air bersih. 2. Menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Ketiga, memakai masker. Dan yang keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Penyakit yang lain adalah influenza atau flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala virus influenza ini adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Pengobatan terbaik untuk flu atau influenza adalah istirahat karena sering diakibatkan menurunnya daya tahan tubuh karena kelelahan. Minum air yang banyak dan hangat dapat membantu meringankan gejala flu. Vitamin C yang dosis tinggi dapat diberikan untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi virus dan bakteri. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis adalah bakteri
Streptococcus. Radang amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di tenggorokan, suara serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala. Penanganan untuk radang amandel dilakukan dengan operasi, pemberian obat, dan cukup dengan perawatan di rumah. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur, atau dapat juga disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Bakteri pada faringitis adalah Streptococcus pyogenes. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberikan antibiotik untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia adalah karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Gejala dari penyakit ini yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Lanjut, tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala dari TBC, mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Dapat juga dicegah dengan cara mengenakan masker pada saat berada di tempat ramai, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. TBC dapat disembuhkan jika penderita patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Gejala dari asma terjadi adalah nyeri dada dan batuk-batuk. Dalam pengobatan asma ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari hal-hal yang dapat memicu asmanya kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Yang terakhir adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan di dalam paru-paru. Anak-anakku bisa melihat gambar paru-paru normal dan kanker paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru adalah batuk yang disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah melalui operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Nah, selanjutnya ada tugas keterampilan yang Ananda harus lakukan di rumah. Yang pertama, Ananda membuat sebuah poster untuk mengkampanyekan kesehatan sistem pernapasan terutama di dalam masa pandemi COVID-19. Poster tersebut dibuat pada kertas jilid yang berwarna putih. Aspek yang dinilai pada pembuatan poster adalah isi atau materi poster, penggunaan bahasa yang baik dan benar, komposisi tulisan dan gambar, kerapian dan keindahan poster. Poster yang telah dibuat dikumpulkan pada link di bawah ini. Silahkan anak-anakku membuat di rumah. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah beberapa gangguan atau kelainan pada sistem pernafasan adalah COVID-19, influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, dan kanker paru-paru. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, tetap semangat belajar di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
warahmatullahi wabarakatuh.